Bapak Ibu jamaah Masjid Muhtadin yang kami muliakan, ada teman saya psikolog pernah menyampaikan kalau ingin melihat kondisi batin hati atau kehidupan seseorang itu bisa dilihat dari cara menjawab salamnya. Kalau menjawab salamnya itu semangat dan gemergah gitu, mungkin hidupnya imannya kuat dan hidupnya barokah. Tapi kalau menjawab salamnya semingit, mungkin hatinya sempit dan hidupnya mungkin sedang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti ini kehidupannya dan hatinya kuat dan semangat. Walaupun ada yang masih agak semingit gitu ya. Mungkin sedang sakit gigi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pak Duko, Pak Ketua Takmir dan jamaah serta tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Muhtadin Ceblok yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami tresnani, urun ibu nggih. Karena tresnani karo Pak Ustadz kae. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini kita akan dimanfaatkan juga sebagai bulan audisi, bulan pemilihan, audisi tahfidz, baik yang anak-anak, orang tua, remaja biasa agak jarang, walaupun di sini mungkin banyak. Nanti balapan hafalan, setoran hafalan. Ada audisi MC, biasanya gitu. Di beberapa masjid itu kan remaja diberi kesempatan jadi MC. Ada MC yang bahasa Jawa, walaupun membaca, gitu. Ada yang bahasa Indonesia. Kalau audisi MC di Muhtadin jelas yang suara Pak Ketua Takmir. Gitu. Yang jarang mungkin audisi resik-resik masjid gitu, mungkin jarang. Jarang yang mau, jarang yang minat. Biasanya udah minum kopi di masjid, di teh ya udah ditinggal di tempat sucian itu ditinggal aja. Nanti yang resik-resik biasanya ya marbotnya atau sebagainya. Ya yang resik-resik yang marbotnya itu biasa. Kalau nggak ada marbotnya biasanya kalau nggak ada, pokoknya habis makan di situ ya udah, habis minum pakai gelas ya sudah tinggal di situ. Tidak di sini loh ya, di masjid yang lain. Selain itu bulan Ramadan juga kita kenal sebagai bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah itu momentum atau bulan untuk mendidik kita agar terbiasa dengan melakukan dan memperbanyak kegiatan amal soleh, serta sebanyak-banyaknya kita meninggalkan segala sesuatu yang merugikan diri kita sendiri atau merugikan bagi orang lain atau orang kebanyakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada ungkapan yang mengatakan inna min sawabil hasanatil hasanah ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya. Statement ini disampaikan oleh ulama Ibnu Rajab Al-Hambali, yang itu memberikan penjelasan bahwa tanda sesuatu amalan itu diterima adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya di waktu yang lain. Dan tanda suatu amalan tidak diterima atau dinilai jelek itu adalah jika dilanjutkan dengan kejelekan atau intensitas kejelekan di waktu yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita berharap agar kita menjadi pribadi yang istiqomah. Istiqomah itu menjalankan kebaikan terus-menerus, tidak melihat tempat,
karena di tempatnya mertua, kalau di tempatnya sendiri tidak melakukan kebaikan lagi, gitu misalnya. Atau tidak pandang waktu, diperbanyak ketika bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan selesai tidak dilanjutkan lagi. Tapi yang kita harapkan menjadi istiqomah itu adalah Ramadan nggak Ramadan, ya tetap kita berbuat baik. Kita tetap memperbanyak perbuatan amal soleh dan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita nanti, bagaimana setelah Ramadan agar semangat kita dalam tarbiyah Ramadan atau kemudian ketika tarhib Ramadan itu bisa kita lanjutkan pada waktu yang selanjutnya, di bulan-bulan yang lain, bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan kualitasnya, kebaikan-kebaikan itu yang kita perbanyak pada bulan Ramadan itu. Maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita menanamkan komitmen bahwa kita itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Ini komitmen yang kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Itu yang pertama seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kan tahu bahwa tujuan pelaksanaan syariat Ramadan itu, puasa Ramadan itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa, yaitu pribadi yang salah satu cirinya adalah selalu menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang sesat dan selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik. Kalau dalam kiasan itu ya seperti orang yang berjalan di tempat asing, maka dia akan berhati-hati, atau berjalan di tempat yang gelap, maka dia akan berhati-hati, matanya akan berhati-hati melihat sesuatu biar jangan salah jalan. Kemudian tangannya juga akan berhati-hati, dia akan memegang kanan kirinya untuk sebagai penunjuk arah biar tidak keliru jalan. Kakinya juga seperti itu biar tidak salah injak lubang mana yang enggak lubang. Kemudian telinganya juga akan berhati-hati, dia akan mendengar suara sedikit pun nanti akan sensitif, suara apa itu, di mana. Itu pribadi yang bertakwa seperti itu. Jadi kita tanamkan bahwa seorang muslim tidak boleh memiliki niat dekat dengan Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Niatnya harus kita perbaiki bahwa kita dekat dengan Allah dan tidak maksiat dengan Allah itu di semua bulan. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Nah, ini dalam konteks ini ulama besar Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, may yu'zimu ala tarkil ma'asi fi syahri Ramadan duna ghairihi falaisa hada bitaibin mutlaqan walakinnahu tarikun lil fi'li fi Ramadan. Barang siapa bertekad meninggalkan maksiat di bulan Ramadan saja tanpa bertekad di bulan yang lainnya, maka ia bukan seorang yang bertaubat secara mutlak. Akan tetapi ia hanyalah sekedar orang yang meninggalkan perbuatan maksiat di bulan Ramadan. Ia mengatakan Ibnu Taimiyah. Jadi pribadi muslim yang baik itu adalah pribadi yang menggunakan seluruh momentum yang dia nikmati dalam kehidupan itu untuk selalu dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, karena baginya semua momentum, semua bulan adalah kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan yang wajib dan menghidupkan yang sunnah. Kita kan tahu ya, kita melihat kalau dalam bulan Ramadan itu kan orang itu berbondong-bondong ke masjid, baik ke masjid karena ada takjil gratisan itu, atau ada tadarus ramai dan sebagainya, penceramahnya bagus-bagus, karena selain ibadah sholat juga ada taklim, ada kultum, ada ceramah, ada tadarus, ada makan enak. Di Muhtadim kan tiap hari menunya ganti-ganti, itu kemarin soto, besok sate, itu kan, besok lagi tongseng dan sebagainya itu orang itu berbondong-bondong. Nah, masjid itu juga kita lihat ramai, penuh, padat itu, sampai mungkin menambah area, bikin tenda dan sebagainya. Tapi kemudian bagaimana setelah bulan Ramadan itu? Selepas Ramadan, maka bagi orang yang imannya lemah, mereka sudah mencukupkan perbuatan yang baik itu di Ramadan saja. Ramadan selesai ya sudah, saya tidak perlu berbuat baik lagi, saya tidak perlu memperbanyak amal soleh lagi, karena sudah lewat Ramadannya.
apa yang dia kerjakan di Ramadan, diperbanyak di Ramadan, perbuatan baiknya itu tidak dikerjakan lagi di bulan setelah selesai Ramadan. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul laila fataroka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan itu. Kenapa si fulan? Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang tidak lagi mengerjakannya. Kita jangan seperti si fulan-fulan itu. Kita mengerjakan sholat malam di Ramadan menjadi sholat tarawih lebih awal. Setelah tarawih selesai, ya, jangankan yang malam hari, dini hari, yang sore pun tidak. Ini sangat dilarang oleh Rasulullah, yang tidak konsisten perbuatan baiknya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul pernah menerangkan keutamaan bagaimana menghidupkan amalan yang sunnah. Karena pada prinsipnya di setiap yang wajib itu pasti ada yang sunnah. Dan amalan yang sunnah itu akan menyempurnakan amalan yang wajib yang barangkali itu bolong-bolong, ada kekurangan, ada sedikit celah-celah yang kurang. Maka laksanakanlah keduanya, yang wajib maupun yang sunnah secara maksimal. Hadisnya panjang, ada juga di kitab Riyadhus Shalihin, kemarin juga saya baru baca di musola saya. Saya bacakan artinya, sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah bagaimana pada sholat hambaku, apakah sholatnya sempurna atau tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika di dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman. Bagaimana firman-Nya? Lihatlah, apakah hambaku itu memiliki amalan sunnah? Jika hambaku memiliki amalan sunnah, maka Allah berfirman selanjutnya, sempurnakanlah kekurangan yang ada amalan wajib itu dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan sama seperti itu. Nah ini, makanya kita itu ibadah wajib juga kita maksimalkan, yang sunnah pun juga kita maksimalkan. Karena barangkali orang itu kan hidupnya kan istilah keuangan itu fluktuatif, naik turun imannya itu kan. Sekarang sedang kencang mungkin. Tapi besok itu ketika ada kondisi lain, baik dari dalam maupun dari luar, itu ngedown lagi. Mungkin wajibnya agak kurang. Sehingga ditutupi dengan ibadah sunnahnya apa yang dia bisa menutupi kekurangan di ibadah wajib. Jamaah yang saya hormati, ketiga atau terakhir, bagaimana kita bisa agar konsisten di luar bulan Ramadan, seperti bagaimana bulan Ramadan kita semangat ibadahnya. Yang ketiga adalah kita punya komitmen bahwa meneruskan substansi puasa di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Bapak Ibu jamaah, secara substansi puasa Ramadan itu kan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi sesungguhnya bagaimana puasa Ramadan itu melatih panca indera kita untuk menahan perkara-perkara yang maksiat, dari perkara maksiat. Tidak hanya lapar dan haus kita tahan, tapi bagaimana hawa nafsu itu kita tahan juga, agar tidak loss, agar tidak kita mengerjakan sesuatu yang maksiat. Jadi, substansi puasa Ramadan bukanlah menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan panca indera kita untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah dan selalu berusaha untuk memperbaiki perbuatan baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kalau tiga hal ini kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, maka kita akan menjadi pribadi yang istiqomah. Nanti nilai-nilai ibadah Ramadan, nilai puasa Ramadan akan tercermin dari setelah selesai Ramadan. Baik secara pribadi masing-masing kita jamaah maupun secara jamaah, secara kolektif di musola di Masjid Muhtadi ini bagaimana nanti setelah Ramadan itu. Kalau pribadi kan monggo silakan masing-masing. Mungkin selama ini di rumah tadarusnya jalan terus, infaknya rutin misalnya. Puasa sunnahnya juga rutin, sholat malamnya di rumah juga rutin. Tapi kegiatan kolektif jamaah masjid ini juga harus kita teruskan. Di musola saya misalnya 2 tahun sudah karena kangen dengan suasana subuh, maka setiap Jumat terakhir selalu ada subuh
SSB, subuh sehat bergizi, bukan sekolah sepak bola. Habis subuh ya pokoknya ceramahnya, pokoknya begitu ceramah mulai, ketika hidangan sudah siap, ceramahnya harus selesai. Nah, ceramahnya sejalan terus nanti setelah adem gitu. Jadi habis sholat ada ceramah sedikit, terus makan entah apa yang dimakan, pokoknya makan bareng. Kemudian ada juga sudah 3 tahun pembacaan kitab Riyadhus Shalihin setelah selesai sholat maghrib. Tebal sekali kitabnya, ada 1000 halaman. Sudah 3 tahun belum selesai, karena setiap maghrib hanya 1 hadis dibacakan. Cuma dibaca aja. Tapi itu kan menjadi tarbiyah, jadi ilmu. Kemudian tadarus juga seperti itu, dilanjutkan setiap seminggu 2 kali. Yang penting ada di masjid kita itu yang diteruskan lagi. Nanti termasuk meramaikan masjid juga seperti itu. Saya sampaikan di Mutohar, di tempat lain, bagaimana kita meramaikan masjid atau memakmurkan masjid. Itu dengan datang langsung. Memakmurkan itu dengan datang langsung ke masjid, bukan dari rumah memakmurkan masjid. Datang langsung ke masjid secara fisik. Nanti ada masjid, jangan sampai ada masjid terutama di Mu'tadid sudah karena itu sudah sangat bagus makmurnya masjid ini. Jangan sampai nanti ada takmir yang menyampaikan pengumuman Bapak Ibu jamaah atau jamaah setelah Jumatan itu ada takmir mengumumkan, Bapak-bapak yang kami hormati, kami harapkan Bapak-bapak untuk hadir ke masjid tidak hanya hari Jumat. Karena kalau Bapak-bapak datang ke masjid hanya hari Jumat, takmir akan kebingungan. Ini masjid atau pasar? Karena kalau pasar kan seminggu sekali. Ada pasar Minggu, ramenya hari Minggu. Selain Minggu nggak rame. Itu aja pagi aja. Pasar Senin ramenya hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis sepi. Pasar pagi ramenya hanya pagi, siang, sore, malam sepi. Apalagi pasar Kliwon. Selapanan sekali ramenya. Selain itu sepi semua. Masjid juga seperti itu. Kita harapkan ramai itu setiap saat. Apalagi nanti ada masjid yang saking jengkelnya muadzin, kalau ada itu nggak ada yang datang. Ada masjid yang jengkel sama muadzinnya. Gimana caranya biar orang pada datang kalau saya ada? Maka dia punya ide, tapi idenya tentunya jangan sampai ditiru di sini, dan nggak mungkin ditiru di sini. Satu ketika hari Minggu libur, dia punya ide, jam 10 pagi itu adzan. Adzannya bagus. Allahu Akbar, jam 10. Orang satu kampung datang semua ke masjid. Semua sing adzan nih. Datang semua, protes semua. Ngopo jam 10 kok adzan? Oh, adzan jawab. Lah bapak-bapak kalau saya pagi adzan pada kemana? Ya, saya kira karena biar pengen adzan tuh datangnya banyak itu. Itu gitu. Nah, kemudian apa namanya? Termasuk mungkin tadarus baca Quran juga ini harus kita tanamkan. Baca Quran itu sekarang itu tantangannya berat. Mungkin sudah pirsa dari mubalik yang lain ya, orang itu membaca Quran baru 1 ayat sudah memeng gitu. Tapi kalau baca WA itu berjam-jam sampai lali masakan, sampai lali sedang nyalakan air kan itu lupa. Tapi kalau baca Quran baru 2 ayat rasanya wis bosen. Ini harus kita tanamkan. Saya di musola saya itu punya yel-yel. Nanti kalau saya kirimkan videonya. Yel-yelnya itu bagaimana agar kita menanamkan cinta dengan Quran. Yel-yelnya itu maca Quran, urip seneng, ati tentrem. Ambil tau Bu, dialing-aling itu. Ambil mboten? Napa aja ditiroke? Maca Quran, urip seneng, ati tentrem. Nanti Pak Tunat Janur aja lah di musola di masjid ini biar dianukan kalau mau ditiru. Yel-yelnya untuk jamaah. Maca Quran, urip seneng, ati tentrem. Ada terusannya sebetulnya, tapi terusnya negatif. Ra maca Quran, urip puyeng, ati mlempem. Maca Quran, urip seneng, ati tentrem. Maca Quran, urip seneng, ra maca Quran, urip puyeng, ati melempem. Makaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.